Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali tentunya dengan Miss Uci. Seperti biasa kita akan mempelajari mata pelajaran tematik. Tematik hari ini yang akan dibahas adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan ketiga kita untuk membahas mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, apa saja sih yang akan dibahas untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Yang akan dibahas tentunya ini masih berhubungan dengan surah Al-An'am, yaitu ayat ke-69 ya, yang dimana artinya dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Akan tetapi kewajiban mereka ialah mengingatkan agar mereka bertakwa. Oke, KD yang akan kita capai masih sama seperti dua pertemuan yang lalu ya, yaitu tentang menyimpulkan dan menyajikan informasi berdasarkan teks laporan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana sih caranya menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang sudah ditemukan. Oke, kita perhatikan ya. Nah, bagaimana sih caranya membuat kesimpulan? Tentunya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari kesimpulan itu. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Oke, perhatikan ya, yang berwarna biru itu adalah kata kuncinya ya. Berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri, maka itu disebut dengan kesimpulan. Kesimpulan dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari sebuah teks, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Bukan berarti ini harus dibuat sendiri bahasanya ya, tapi kamu harus perhatikan bacaan yang diberikan di dalam teks itu sendiri. Nah, ciri-ciri dari kalimat kesimpulan itu apa sih? Yang pertama yaitu bisa terletak di mana saja pada sebuah bacaan. Tidak sama seperti misalnya ide pokok atau kalimat utama yang bisa kita temukan di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Tapi kesimpulan ini bisa kita ambil di mana saja. Mau itu kalimat penjelas, mau itu kalimat utama, bisa kita ambil sebagai kesimpulan. Kedua, menjadi inti dan pelajaran yang bisa diambil. Berarti hanyalah kalimat-kalimat penting saja yang bisa kamu tuliskan sehingga bisa membuat suatu kesimpulan. Ketiga, memerlukan gagasan utama dan penjelas untuk menemukan suatu kesimpulan bacaan ini. Di sini berperan penting juga yang namanya gagasan utama atau kalimat penjelas untuk membuat satu kesimpulan. Oke, perhatikan videonya bagaimana sih menyimpulkan isi teks atau bacaan. Nah, caranya yang pertama adalah kamu harus membaca keseluruhan isi teks ya. Bagaimana caranya mau tahu dari intisari jika kamu tidak membaca keseluruhan isi teksnya. Kedua, menentukan kalimat utama atau ide pokoknya ya. Jadi kalau kamu sudah membaca, kamu tentukan kalimat utama dan atau kalimat ide pokoknya. Ketiga, silakan membuat kesimpulan dan menyusun kalimatnya dengan baik. Artinya, kata-kata yang kamu tulis bukanlah kata-kata semuanya ya, tapi hanya diambil kata-kata yang pentingnya saja. Kamu ambil, kamu tuliskan dalam bentuk kalimat. Ingat, kalimatnya harus nyambung antara kalimat yang satu dengan yang lainnya, begitupun dengan kata-katanya. Nyambung bukan berarti hanya kata-katanya saja, tapi nyambung juga dengan teks bacaannya. Oke, contohnya adalah, perhatikan, di sini ada sebuah contoh teks bacaan ya. Banjir merupakan bencana alam yang sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Banjir terjadi akibat adanya penyumbatan pada aliran air. Kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi faktor utama penyebab banjir.
sampah yang dibuang sembarangan ke sungai lama-kelamaan akan menumpuk dan menghambat aliran air sehingga terjadi banjir. Untuk mencegah terjadinya banjir, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya harus ditanamkan kepada masyarakat sejak dini. Nah, dari bacaan ini kita dapat menentukan yang pertama yaitu ide pokoknya atau kalimat utamanya. Kalimat utamanya yaitu berada pada awal kalimat. Ternyata ditegaskan kembali di akhir kalimat. Untuk itu kamu cukup membaca awal dan akhir saja, ya. Oke, kalimat utamanya yaitu banjir merupakan bencana alam yang sebagian besar disebabkan oleh manusia. Sedangkan di akhir ditegaskan bahwa cara mencegahnya yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari kalimat awal dan akhir ini, maka kita dapat ambil kesimpulan. Miss, haruskah ditulis semuanya? Tidak usah. Kamu ambil saja kalimatnya yang penting atau kata-katanya yang penting. Sehingga bisa diambil sebagai suatu kesimpulan. Jadi apa kesimpulan paragraf di atas? Yaitu banjir dapat dicegah dengan melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah jelas, ya. Jelas sebagai apa, Miss? Jelas sebagai kesimpulan. Oke, kita akan kuis. Silahkan kamu perhatikan kuisnya, pertanyaan dalam kuisnya. Kamu baca baik-baik dan silahkan kamu jawab di kolom chat. Ya, seperti biasa waktunya Miss kasih hanya 1-2 menit saja. Oke, pertanyaannya adalah baca dan tentukan kesimpulan paragraf di bawah ini. Pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu. Penyu bertelur di pinggir pantai. Di sisi lain, aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan, tempat tinggal penyu akan hilang. Nah, kira-kira dari paragraf ini, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Oke, yang pertama silahkan kamu tentukan dulu kalimat utama atau ide pokoknya. Setelah itu, kamu ambil kalimat yang pentingnya saja, ya. Kalimat yang penting atau kata-katanya yang penting, kamu ambil, kamu tuliskan dalam sebuah kalimat. Jadi kesimpulan itu tidak usah terlalu panjang. Namanya kesimpulan berarti padat, jelas, dan singkat, ya. Oke, jawabannya adalah maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari bacaan yang tadi yaitu pembangunan dan aktivitas manusia yang terus meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu, ya. Jadi ada beberapa kalimat, ada beberapa kata yang kita ambil di kalimat pertama, kita gabungkan dengan kalimat yang terakhir sehingga membuat suatu kesimpulan. Oke, yang jawabannya benar, berarti kalian sudah paham. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Silakan baca bacaannya, ya, paragraf di sini. Kalau sudah baca, silakan kamu tentukan kesimpulannya apa sih dalam paragraf yang sudah kamu baca itu. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Ingat, harus dibaca dulu secara keseluruhan. Setelah itu tentukan kalimat utama atau ide pokoknya dan ambillah kata-kata yang penting. Kamu gabungkan antara kalimat yang pertama dengan kalimat kedua. Hanya yang diambil adalah kata-kata yang penting sehingga membuat sebuah kalimat yang berkaitan, ya, berkaitan dengan bacaannya juga. Oke, jawabannya adalah ya, jawabannya adalah bagian A, yaitu eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel, ya. Oke, bagi yang belum paham, silahkan kamu kerjakan kembali tugas-tugas yang ada di buku cetaknya. Ya, nanti Miss Suci akan berikan halaman berapa yang harus kamu kerjakan sebagai latihan. Apakah kamu lebih paham, masih bingung, atau belum bisa, ya. Nanti Miss Suci akan seperti biasa share di grup WA-nya, ya. Yang sudah selesai boleh dikirim ke Miss untuk Miss berikan penilaian. Oke, pertemuan kita hari ini Miss Suci cukupkan sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan bahas kembali tentang lanjutan kesimpulan dari
bacaan yang lainnya ya. Oke, kita tutup bersama-sama pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu kembali di materi selanjutnya.